Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan. Bagi Ananda yang telah menonton video saya pada kali ini, dan bagi saya sendiri terutamanya, salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan alam, yakninya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantunan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja. Kenalkan, nama saya Ashifa Khairunisa dengan NIM 2214020048. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan ilmu, yaitu materi yang ke-9, hadis tarbawi, yaitu tentang hadis bagaimana kita berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu an qala Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma ummuka. Qala thumma man? Qala thumma abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa Ahmad. Itulah hadis tentang bagaimana kita bergaul kepada orang tua kita atau berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, yang kedua, terjemahan hadis. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata atau bertanya. Apa yang ditanyakannya? Siapakah ya Rasulullah yang paling berhak dari manusia yang aku bergaul dengannya sebaik-baiknya? Maka Rasulullah menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab,
ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ibumu, sampai 3 kali. Dia bertanya lagi, yang terakhir kalinya, kemudian siapa, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab yang terakhir kalinya, kemudian adalah bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Baik yang ketiga, terjemahan hadis dari perkatanya. Hadis Abi Hurairah, hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, Ja'a rajulun, ada seorang laki-laki datang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, atau dia bertanya kepada Rasulullah, man ahaqqun nas, siapakah yang lebih berhak dari manusia bihusni sahabati, dengannya aku bergaul sebaik-baiknya, bihusni sahabati. Qala, Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Qala, dia bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Qala, Rasulullah menjawab, thumma ummuka, kemudian ibumu. Qala, dia bertanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Qala, Rasulullah menjawab, thumma ummuka, kemudian ibumu, sampai 3 kali. Dia bertanya lagi, qala, thumma man, kemudian siapa lagi, ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, thumma abuka, kemudian bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Baik yang keempat, penjelasan hadis. Hadis ini yaitu menjelaskan tentang bagaimana kita seharusnya berakhlak kepada orang tua kita. Hadis ini sudah sangat sering kita dengar di mana-mana. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana seorang anak berbuat baik atau bergaul dengan baik terhadap orang tuanya. Man ahaqqun nas, siapakah manusia yang lebih berhak, bihusni sahabati, dengan sebaik-baiknya persahabatanku, yaitu siapakah yang lebih berhak yang aku buat sebaik-baiknya kepadanya. Di dalam hadis ini Rasulullah menjawab pertanyaan orang itu bahwa orang yang lebih berhak kamu berbuat baik sebaik-baiknya kepadanya, kamu berbakti kepadanya sebaik-baiknya adalah orang tuamu. Di sini Nabi menyebutkan ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, kemudian ibumu, sampai 3 kali. Nabi menjawab ibumu. Dan kemudian Nabi menjawab bapakmu. Ada 2 pemahaman terhadap hadis ini. Yang jelas pemahamannya yang utamanya adalah bahwa orang yang paling
diprioritaskan oleh seorang manusia untuk dia bergaul sebaik-baiknya dengannya adalah kedua orang tuanya. Dalam hadis ini tentunya tidak ada perbedaan. Jadi orang tuanya lah yang lebih berhak dia bergaul sebaik-baiknya dengannya. Dia berhak dengan tinggi berbuat sebaik-baiknya kepada orang tuanya. Kemudian perbedaannya yang ada adalah pendapat yang pertama menyebutkan bahwa berdasarkan hadis ini Allah Subhanahu wa taala membedakan derajat atau tingkat kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Di mana dalam hadis ini seorang anak mesti lebih mendahulukan ibunya, kemudian baru bapaknya. Itulah makanya hadis ini disebutkan ibu disebutkan 3 kali, kemudian baru bapak. Pemahaman seperti ini sangat umum kita temukan atau dapatkan, dengarkan pada kaum muslimin di mana seorang ibu bahkan disebutkan derajatnya itu lebih tinggi 3 kali daripada bapak. Jadi ibu dikatakan orang yang paling didahulukan oleh seorang anak untuk berbakti kepadanya. Jika dia pada satu kesempatan masih milih dibandingkan dengan bapaknya. Kemudian pendapat yang kedua, hadis ini tidaklah sebenarnya menyebutkan bahwa seorang anak mesti memprioritaskan, mendahulukan orang tuanya, yaitu ibunya dibandingkan dengan bapaknya. Karena kedua-duanya adalah sama-sama orang tua dari anaknya, sama-sama berjasa kepadanya. Cuma saja jasanya itu berbeda satu sama lain, yang tidak bisa dibandingkan yang salah satu lebih berjasa, lebih hebat dari yang lain, sehingga dia harus didahulukan dari yang lainnya. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Quran yang sama sekali tidak membedakan perintah Allah dalam berbakti kepada orang tua kita. Karena selalu disebut kedua-duanya sekaligus, misalkan dalam surat Luqman, dan ini seringkali dijadikan sebagai landasan atau pedoman untuk membenarkan pendapat yang pertama. Pendapat kedua juga melihat ini lebih kritis. Di dalam ayat itu disebutkan wawasainal insana biwalidayhi, dan kami mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tidak disebutkan di situ ibunya atau bapaknya, tetapi keduanya, biwalidayhi. Kemudian setelah ayat itu disebutkan ibu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Disebutkan di situ ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah dan bertambah lemah dan menyusuimu selama 2 tahun. Orang yang mendapati kelompok pertama menjadikan sebuah sebutan sebagai dasar untuk membenarkan apa yang disebutkan dalam hadis ini, yang menyebutkan ibu 3 kali, baru bapak yang menyatakan ibu lebih tinggi derajatnya daripada bapak. Karena disebutkan khusus pada surat Luqman ayat 14 itu bahwa ibu memiliki jasa khusus, yaitu dia hamil, dia menyusui, dan seterusnya. Sementara pendapat kedua yang menyebutkan yang bahwasanya orang tua itu sederajat adalah sesudah ayat ini menyebut tentang ibu. Dia langsung memerintahkan anishkurli waliwalidayya. Dan ayat ini disebutkan karena itu bersyukurlah kamu kepadaku wa ilayyal masir, kemudian kepada orang tuamu. Di situ tetap menyebutkan kedua orang tuamu. Baik, yang kelima, kaitan hadis tentang pendidikan. Hadis ini menjelaskan terkait 2 hal dengan pendidikan.
Yang pertama, materi pendidikan. Hadis ini menjelaskan tentang materi pendidikan akhlak, yaitu akhlak seorang anak kepada kedua orang tuanya, yang harus memberikan, memperlihatkan, memperankan akhlaknya kepada orang tuanya. Man ahabbun nas bihusni sahabati. Siapakah yang aku berhak dari manusia dengan bergaul sebaik-baiknya dengannya. Kenapa itu disebutkan 3 kali dalam hadis ini? Kalau mengambil dari pendapat yang pertama, yaitu karena ibu lebih mulia. Kalau kita mengambil pendapat yang kedua, karena disebutkan ibu 3 kali, disebabkan karena kondisi masyarakat ketika itu perempuan dipandang lebih rendah. Disebutkan ibu 3 kali, bapak 1 kali, akhirnya sejajar. Yang disimpulkan dalam materi di sini yaitu bergaullah dengan sebaik-baiknya dengan orang tua kita. Yang kedua, kaitan hadis tentang pendidikan yaitu metode pengajaran, di mana dalam hadis ini dicontohkan tentang tanya jawab, di mana di sini datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya, siapa yang lebih pantas aku bergaul dengannya sebaik-baiknya ya Rasulullah? Yaitu menjawab Rasulullah, ummuka, ibumu. Di sini disimpulkan adanya dialog tanya jawab antara seorang guru dengan seorang murid. Baiklah, inilah yang bisa saya jelaskan tentang materi yang ke-9 tentang bagaimana kita berakhlak mulia kepada kedua orang tua kita. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.